Masyarakat Dusun Kemadu, Kabupaten Semarang pada Senin siang bergotong royong membersihkan material longsor yang menimpa rumah milik Yumronah. Longsor terjadi setelah talut penahan pondasi rumah milik Sudaryono yang berada di atasnya sepanjang 20 meter dengan ketinggian 5 meter roboh. Talut diduga tidak kuat menahan tanah dan tingginya intensitas hujan. Meskipun tidak ada korban jiwa, Yumronah dan anaknya mengalami luka ringan tertimpa tiang rumah. Luka mepet, pas amberan nggih. Tembok. Nggih. Enten sing nganu Bu, luka Bu. Nggih. Apa ngoten? Lah, sadana kula pun diperiksa kali bidan kalau ini enten sing luka-luka di enak. Kula kebakaran cagak niku Cagak. Nggih. Wae ngoten Bu. Nggih. Cagak. Cagak. Kanu Bu, sing kebulan cagak pinten Bu pinten tiyang Bu? Nggih kula niku to. Nak gedone anak kula luka-luka Niku longsorane talut ngebluki napa mawon Bu? Oh, ini buka enten Tembok emper Bu. nggih. Buku barang Pripun Bu jenengan setelah enten niku longsor niku? salah ngomong kula nomor meter mawon. Mboten ngertos acara napa pokoke kula nomor meter. Mboten bisa mikir. Hujan dulu, hujan gerimis, terus hujan agak nganu, terus istilahnya langsung hujan kan itu kan sebelahannya kan baru diuruk gitu, terus urukannya kan nggak kuat, itu langsung kan di bawahnya nggak ada cokotan itu, jadinya kan longsor sama semuanya gitu. Untuk sementara Yumronah menempati rumah tetangganya karena rumahnya sendiri masih berbahaya untuk dihuni. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, kita beralih ke berita kriminal. Polisi meringkus mantan bendahara Puskesmas Limbangan Kabupaten Kendal karena menggelapkan sebuah mobil yang dipinjam. Mobil korban ternyata untuk tukar jaminan mobil tersangka yang digadai di Demak. Polisi meringkus Yolandari Prihastuti, mantan bendahara Puskesmas Limbangan Kabupaten Kendal setelah dilaporkan menggelapkan sebuah mobil pinjaman. Tersangka semula meminjam mobil milik Ardi Arbain untuk keperluan keluar kota selama 3 hari. Namun hingga batas akhir peminjaman mobil tidak dikembalikan ke pemiliknya. Mobil korban ternyata untuk tukar jaminan mobil tersangka yang digadai di Demak. Kendaraan dari rental, selanjutnya kendaraan tersebut adalah ditukarkan karena Mbak Imi sudah merentalkan mobil Mbak Imi sendiri, mobil Brio itu direntalkan ke Demak. Di sana sudah kurang lebih 3 bulan, mungkin masa perjanjiannya belum habis sehingga mobil itu diambil dan ditukar dengan mobil guling yang dipinjam dari rental. Sebuah minimarket di Desa Ngeluh, Kabupaten Grobogan dibobol pencuri. Pelaku diduga menjebol tembok belakang sebelum menggasak sejumlah barang dari minimarket. Minimarket Permata Dua Putra di tepi Jalan Raya Purwodadi Semarang, Desa Ngeluh, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dibobol maling. Pembobolan diketahui pertama kali oleh Hermanto, karyawan minimarket pada Senin pagi saat hendak membuka gerai. Saat itu seluruh gembok di pintu depan tidak ada yang rusak, namun Hermanto kaget saat memeriksa pintu belakang sudah rusak. Diduga pencuri menjebol tembok belakang kemudian merusak pintu belakang, selanjutnya menggasak rokok dalam gudang. Ada 1 kardus rokok senilai kurang lebih 10 juta rupiah yang berhasil digasak pencuri. Sementara belasan kemasan minyak goreng masih utuh, hanya ditinggalkan dekat tembok yang dijebol. Saya mau buka toko. Itu pintu belakang itu buka semua dua. Terus saya lihat temboknya sudah itu Pak. Kasus pencurian hingga kini masih diselidiki polisi. Dari pemeriksaan, kamera pengawas atau CCTV ternyata ditutupi kantong plastik oleh pelaku. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Jatanras Polda Jawa Tengah bersama Polres Magelang meringkus 2 kawanan pembobol mesin ATM. Dalam aksinya di Magelang, komplotan itu membobol mesin ATM bank swasta berisi uang tunai 890 juta rupiah. Inilah 2 dari 4 kawanan pembobol mesin ATM yang ditangkap Jatanras Polda Jawa Tengah bersama Polres Magelang. Penangkapan mereka berlangsung di wilayah Kabupaten Bandung Barat. 2 tersangka lain hingga kini masih diburu polisi. Dalam jumpa pers di Semarang, terungkap komplotan itu membobol mesin ATM bank swasta di Magelang yang berisi uang tunai senilai 890 juta rupiah.
lebih dari 1 kali melakukan. Jadi ATM ini mereka pertama itu melakukan survei. Ya, dari malam itu mereka survei dari seluruh ATM yang ada di sekitar. Ya, dia melihat mana yang paling aman. Dia sudah bahkan di TKP yang dia buka ini sudah 3 kali masuk. Dia coba goyang-goyang dulu ATM-nya. Ya, nah ini agak sulit, dia pindah lagi ke ATM lain. Ternyata karena waktunya sudah mendekati subuh, waktunya sudah mepet, dia putuskanlah di TKP ini untuk dibongkar. Waktunya cepat sekali mereka menggunakan las. Lalu caranya mereka, ATM ini digeser, karena itu keramik gampang digeser, lalu kemudian mobilnya merapat ke ATM. Itu tinggal dinaikkan. Mesin ATM ini diangkat ke rumah, ya, dari yang istrinya kita bawa sekarang sebagai 480, yang suaminya ini masih DPO. Mereka di rumah itu langsung membuka pintu ATM itu, ya, dibuka, uangnya kurang lebih 800 jutaan dan mereka juga langsung membagi habis dengan tidak dihitung. Lokasi lahan parkir seharusnya dikelola dengan baik. Seorang koordinator parkir basement Pasar Muntilan Magelang meluapkan emosi karena lokasi untuk berjualan para pedagang malah digunakan sebagai lahan parkir. Irawan, seorang koordinator parkir basement Pasar Muntilan Magelang pada Senin siang meluapkan emosi kepada para pengelola parkir. Pasalnya lokasi yang seharusnya untuk berjualan para pedagang malah digunakan untuk lahan parkir. Irawan juga mengusir para pengguna motor yang sengaja memarkirkan kendaraan. Padahal di lantai 2 pasar ini sudah ditulis dilarang parkir. Ya, pengosongan sebuah rumah di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia Jalan Margoroto, Kabupaten Semarang pada Senin siang diwarnai kericuhan. Penertiban dilakukan karena penghuni rumah tidak mau membayar sewa kepada PT Kereta Api Indonesia selama puluhan tahun. Kericuhan mewarnai eksekusi pengosongan rumah yang ditempati Sugiarto selama puluhan tahun di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia Jalan Margoroto, Kabupaten Semarang pada Senin siang. Puluhan warga menghadang serta melawan petugas yang akan melakukan penertiban rumah. Meskipun sempat saling dorong, upaya warga mempertahankan rumah akhirnya kandas. Petugas berhasil merobohkan rumah dan mengeluarkan semua barang. Penertiban dilakukan karena penghuni rumah tidak mau membayar sewa kepada PT Kereta Api Indonesia selama puluhan tahun. Penertiban dilakukan di Pak Sugiarto itu, penertiban secara administrasi sudah tidak bisa dilakukan. Pendekatan beberapa kali juga tidak bisa dilakukan. Jadi kami melakukan penertiban yang pertama adalah administrasi terlebih dahulu, supaya melakukan kerjasama kontrak dengan PT Kereta Api. Dan Pak Sugiarto sudah beberapa kali melakukan kami sebut pelanggaran karena tidak menepati janjinya di rapat berkeinginan setuju kontrak, tapi karena pada kenyataannya kita tunggu tidak akan tidak datang. Sebetulnya kan mau dialog dengan mereka supaya kami jelas kedudukannya, karena kalau kami di sini itu kan bukan mau kami sendiri. Mereka mengundang kami untuk di situ kok menjual nyewa begitu kan. Nah, maka kami di situ nggak liar ya. Kami punya dokumen-dokumennya. Pak Gub baru saya beritahu itu bahwa dengan begini kan kami ingin agar KA itu dialog. Kami itu kan warga negara yang bayar pajak, yang tinggal di situ. Itu lalu baiknya bagaimana? Kalau mau keluar dari sini, pemerintah kabupaten KAI bagaimana? Kalau kami kemarin dengan Komisi A itu kan ke Presiden, ditemui Presiden di sana. Bisa kok kalau ada niat baiknya Menteri BUMN, KAI, Dishub. Sebelum penertiban sudah ada pertemuan warga dengan PT Kereta Api Indonesia tentang besar sewa aset hingga disetujui. Namun ada oknum yang menghalangi upaya penertiban administrasi terkait kerjasama kontrak dengan penyewa. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Sebuah rumah di Dusun Kemadu, Kabupaten Semarang tertimpa material longsor. Sebuah minimarket di Desa Ngeluk, Kabupaten Grobogan dibobol pencuri.
Pengosongan sebuah rumah di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia Kabupaten Semarang diwarnai kericuhan. Bayangkari Grobogan memberikan vitamin dan obat cacing untuk para murid murid TK Kemala Bayangkari Purwodadi pada Senin pagi. Selain peduli kesehatan anak, kegiatan ini untuk menyambut ulang tahun ke-40 Yayasan Kemala Bayangkari. Pemberian vitamin dan obat cacing oleh Bayangkari Grobogan berlangsung di TK Kemala Bayangkari Purwodadi pada Senin pagi. Para murid juga diberikan hadiah sebagai apresiasi berani minum vitamin dan obat cacing. Selain peduli kesehatan anak, kegiatan ini untuk menyambut ulang tahun ke-40 Yayasan Kemala Bayangkari. Yayasan Kemala Bayangkari cabang Grobogan ngadain pemberian imunisasi vitamin A, obat cacing, dan pemberian alat kebersihan kepada TK 38 Purwodadi dalam rangka hari ulang tahun Kemala Bayangkari yang ke-4. Dusun Sinawah, Kecamatan Barti, Kabupaten Grobogan dicanangkan sebagai Kampung KB Mandiri. Hadirnya Kampung KB Mandiri akan ada bina keluarga balita, remaja, dan lanjut usia yang bisa meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pencanangan Kampung KB Mandiri berlangsung di Dusun Sinawah, Kecamatan Barti, Kabupaten Grobogan pada Senin pagi. Kampung KB Mandiri ini terbentuk melalui anggaran swadaya warga setempat. Hadirnya Kampung KB Mandiri akan ada bina keluarga balita, remaja, dan lanjut usia yang bisa meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Kemarin mungkin Sebetulnya Kampung KB di Dusun Sinawah ini murni atas kehendak keinginan dari warga, khususnya ibu-ibu yang di Dusun Sinawah ini. Kalau kemarin di Dusun Sinawah ini sudah saya canangkan menjadi kampung kreatif. Ternyata dari ibu-ibu kepingin juga bergerak melalui makanya kita dengan model kampung KB ini. Ke depan semoga ini bisa dicontoh di tempat yang lain, di desa yang lain atau dusun yang lain. Karena berdasarkan informasi bahwa pencanangan kampung KB yang model mandiri ini baru pertama kali ini di Kabupaten Grobogan. Baru ada di Sinawah ini yang juga secara mandiri oleh masyarakat. Semoga ini bisa menjadi model bagi pencanangan KB. Ketua Karang Taruna Kabupaten Blora melantik para pengurus Karang Taruna Desa Karangtengah Kecamatan Ngawen pada Senin pagi. Usai dilantik, mereka diminta menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Blora tahun 2020. Pelantikan para pengurus Karang Taruna Desa Karangtengah Kecamatan Ngawen pada Senin pagi dipimpin Ketua Karang Taruna Kabupaten Blora Aklif Nugroho Widi Utomo. Usai dilantik, mereka diminta menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Blora tahun 2020. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, para pemuda harus mengenali calon yang akan bertarung dan memahami visi misinya. Tidak ada salahnya Anda mampir sejenak menikmati manisnya jambu kristal organik tanpa biji jika melintasi Jalan Dendles, Desa Munggang Sari, Kabupaten Purwodadi. Maksud kami adalah Kabupaten Purworejo. Para pengunjung dapat memetik sendiri jambu yang diinginkan. Perkebunan jambu kristal organik di lintas Jalan Dendles, Desa Munggang Sari, Kabupaten Purworejo selalu ramai pengunjung dalam beberapa hari terakhir. Mayoritas pengunjung ingin melepas lelah sembari menikmati manisnya jambu kristal organik tanpa biji. Para pengunjung dapat memetik sendiri jambu yang diinginkan. Ini jambu jenis apa ini, Pak? Ini jambu kristal, Mas. Jambu kristal yang tidak ada bijinya. Jadi jambunya ada bijinya sedikit sekali persentasenya. Setiap harinya banyak, Pak, orang yang berkunjung di sini, Pak? Ya, sudah mulai banyak yang berkunjung, bisa langsung metik sendiri, bisa milih-milih sendiri, bisa sambil selfie-selfie juga di sini, bebas. Karena lokasinya strategis atau gimana, Pak?
Ya kebetulan lokasi kebun jambu kita itu sangat strategis. Kita dekat sekali dengan jalan Dandelus, jalan Jogja Petanahan. Itu jalan lintas yang sangat mudah diakses dan tingkat keamanannya juga lumayan bagus, lumayan aman di tempat kita. Wisata petik jambu ini seperti apa Mbak? Enak sih, adem. Terus kita bisa metik sendiri, milih sendiri mana yang kita suka. Jadi puas Mbak ya muter-muter sini Mbak ya? Iya puas. Rasanya seperti apa tadi jambunya Mbak? Enak sih, seger soalnya langsung petik dari pohon. Mbaknya tahu wisata ini dari mana tadi tuh? Tadi kebetulan kita lewat mau ke Magelang, terus mampir sebentar. Harapannya apa Mbak dengan wisata petik jambu ini? Harapannya ini kebunnya diperluas biar banyak wisatawan yang datang ke sini, terus makin ramai gitu. Perkebunan jambu kristal organik ditanam oleh masyarakat setempat sejak setahun silam. Dari lahan seluas 80 hektar, panen jambu kristal organik bisa mencapai 1 ton per hari. 1 kilogram jambu kristal dijual seharga Rp13.000. Bila pengunjung memetik sendiri kemudian makan sepuasnya, dikenai tarif Rp15.000 hingga Rp20.000. Wahyu Jono melaporkan dari Purworejo. Dan informasi jambu kristal organik dari Kabupaten Purworejo mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan